lebih penting buat saya tadi belum kejawab. Faktor utama yang membuat Anda pindah ya. Nah itu saya mau jawab. Nah itu makanya. Jadi hendaknya engkau meyakini wa ta'taqida. Repot, bahasa Arab itu luas. Anta'lama artinya meyakini, anta'taqida juga meyakini, antusaddiqa juga meyakini, wa tu'mina dan meyakini. Sudah. Tu'min yakin atau sudah kini beriman, okelah. Anta'lama engkau meyakini, wa ta'taqida beriktikad. Bahasa Arab juga artinya. Sudah, artinya hendaknya engkau meyakini dengan yakin seyakin-yakinnya. Dikenal sebagai penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Topik itu tentunya berhubungan dengan latar belakangnya sebelum masuk Islam, yaitu adalah seorang pendeta. Berikut simak profil Ustaz Yahya Walloni, mantan pendeta yang masuk Islam. Yahya Walloni dikenal sebagai penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Sama seperti Felix Xiao, Ustadz Yahya Walloni juga merupakan seorang mualaf dulu. Ia adalah seorang pendeta. Dikutip dari berbagai sumber, ia sebelumnya terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola Amsinode GKI di Tanah Papua, wilayah Visorong Kaimana. Ia lahir dengan nama Yahya Yopi Walloni, dan dilahirkan di kota Manado tanggal 30 November tahun 1970. Keluarganya berdarah Minahasa yang taat pada agama Kristen. Ustadz Yahya Walloni juga disebut pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 sampai tahun 2004. Meski begitu, banyak penyangkalan dari pihak umat Kristen atas status Yahya tersebut. Ia pernah menetap di Sorong sejak tahun 1997 sampai tahun 2004 karena pindah ke Balikpapan. Di sana, dia menjadi dosen di Universitas Balikpapan Uniba, sampai 2006. Pada 2006, Ustadz Yahya Walloni pindah ke kota Cengkeh, Toli-Toli. Di sana ia mendapatkan bimbingan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ustadz Yahya Walloni bersama istri memeluk Islam secara sah pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2006. Pukul 12 WITA melalui tuntutan Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, NUK Toli-Toli, Komarudin Sofa. Setelah memeluk Islam, nama Yahya Yopi Walloni diganti menjadi Muhammad Yahya. Nama istrinya Luciana diganti menjadi Mutmainah. Nama anak-anaknya pun ikut diganti. Silviana diganti menjadi Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, dan Zakaria tetap menggunakan nama tersebut. Yahya pun menulis buku berjudul Islam Meruntuhkan Iman Sang Pendeta, sebagai autobiografinya yang merekam perjalanan hidupnya hingga memeluk Islam. Seperti yang kita saksikan baru-baru ini, Ustadz Yahya Walloni dalam diskusinya di kanal YouTube Egy Sujana, Ustadz Yahya Walloni mengatakan dia tidak pernah setuju bahwa Isa itu adalah Yesus. Karena Yesus itu adalah sosok manusia yang dituhankan oleh agama Kristen. Sementara Isa Al-Masih itu adalah nabi yang sulit sekali untuk divisualisasikan. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa sejak dalam kandungan itu sudah terjadi perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Jadi sebenarnya secara fakta teologis itu bukan pindah agama. Tuturnya, Ustadz Yahya Walloni juga menambahkan bahwa Ustadz Komarudin Sofa lah orang yang mengislamkannya itu. Terhadap negara. ya kalau negara bisa mempersilakan, negara mempersilakan, agama pun kau peluk silakan. Tapi satu persoalan, secara psikologis, terjadi satu pergumulan yang berat sekali. Perdebatan yang luar biasa. Sehingga banyak orang mau ingin masuk Islam, atau sebaliknya ada orang yang mau ingin masuk agama lain, tapi takut kepada keluarga. Nah, di dalam Islam tidak mengenal itu. Ini Anda pindah lah ya agama? Saya keluar. Saya get out. Kemudian masuk Islam gitu? Iya, saya masuk Islam. Karena saya pelajari Al-Quran 8 tahun. Siapa yang membimbing syahadat dulu? Kalau ini Pak Komarudin Sofa. Ke pengurus Departemen Agama di sana. Oh, di Papua? Bukan, Toli-Toli. Di Manado? Di Toli-Toli. Oh, Toli-Toli. Ini waktu saya pendeta. Kenapa pindah ke Toli-Toli? Iya, karena saya masuk Islam di sana lebih aman. Kalau di Manado, nggak bisa keluar. Nah, ini yang Islamkan. Oh, gitu. Ini. Komarudin Sofa. Ini menikah ulang ya? Bukan, ini kan dengan istri yang Kristen.